Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi di PJJ Ekonomi pertemuan ke-10. Kita masuk ke bab 3. Kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi. Untuk yang kali ini kita akan membahas dulu tentang indeks harga. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami pengertian indeks harga. 2. Mengidentifikasi tujuan penghitungan indeks harga. 3. Menganalisis macam-macam indeks harga. Dan yang keempat, menghitung indeks harga dengan berbagai metode. Nah, sebelumnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Harga kebutuhan melejit, rakyat menjerit. Ada fenomena bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok selalu menjadi masalah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Terkait hal ini muncul pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa faktor yang menjadi dasar kenaikan harga-harga kebutuhan pokok? Dan yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kira-kira apa dampak dari kenaikan harga-harga kebutuhan pokok itu terhadap perekonomian? Apakah nanti ketika harga kebutuhan pokok itu naik, itu akan mempengaruhi terhadap perekonomian? Nah, nanti dari sini kita akan belajar tentang indeks harga. Indeks harga itu apa? Indeks harga adalah perbandingan perubahan tingkat harga tahun tertentu atau given year dengan tahun dasar atau base year. Tahun dasar yang dipakai yaitu tahun di mana kondisi perekonomian dinyatakan stabil. Ciri-ciri indeks harga yang pertama adalah alat pengukur harga dari waktu ke waktu. Kita tahu harga sekarang, harga tahun ini dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan atau penurunan, itu kita lihat dari indeks harganya. 2. Ditetapkan berdasarkan data yang relevan dan atas sampel populasi atau seluruh barang. Ya, jadi kita mengambil datanya itu berdasarkan sampel populasi. Ketiga, dihitung pada saat kondisi ekonomi stabil atau waktu normal. Ya, dan yang keempat, dihitung dengan metode yang sesuai dan tepat. Dan yang kelima, dihitung dan membagi harga tahun yang akan dihitung, indeksnya dengan harga tahun dasar dikalikan 100 atau nanti hasilnya adalah dalam bentuk persentase. Tujuan penghitungan indeks harga itu ada 3 yang bagi pemerintah. Yang pertama, indikator untuk mengukur angka kegiatan ekonomi secara umum. 2. Memberikan gambaran kecenderungan perdagangan. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam memutuskan nilai gaji serta indeks biaya hidup. Kita tahu di pertemuan sebelumnya bahwa sistem upah nilai gaji itu bisa diukur melalui indeks biaya hidup. Nah, untuk mengetahui indeks biaya hidup ini, kita juga harus tahu sebelumnya indeks harga. Yang kedua, tujuan bagi perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan indeks harga untuk membeli bahan atau barang dengan harga sesuai kebutuhan. Ya. Yang ketiga, bagi petani atau pedagang. Yang pertama, kesejahteraan petani juga dapat dilihat dari indeks harga petani. Ya. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung indeks petani, ya, nilai tukar petani itu berarti indeks terima dan indeks bayar petani. Yang kedua, bagi pedagang dapat digunakan untuk penetapan harga dan penentuan jumlah peredaran suatu barang di pasar. Jadi pedagang itu bisa menentukan harga itu dipengaruhi juga oleh indeks harganya. Macam-macam indeks harga itu ada 4. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. IHK adalah salah satu indikator ekonomi yang menginformasikan tentang harga barang atau jasa yang dibayar oleh konsumen. Jadi mengukur harga barang dan jasa yang dibeli konsumen, itu adalah indeks harga konsumen. Yang kedua, ada indeks harga produsen, berarti lihatnya dari sisi produsen. IHP adalah indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen, mengukur tingkat harga yang dibeli produsen berupa barang mentah atau barang setengah jadi, dan mengukur biaya distribusi barang atau jasa. Nah, jadi dari sisi produsen kita lihatnya pembelian bahan baku sekaligus biaya distribusi barang atau jasa itu. Yang ketiga, ada nilai tukar petani atau NTP. Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP ini nanti menjadi salah satu indikator menentukan tingkat kesejahteraan petani.
Jadi NTP nanti itu bisa mengukur petani itu sejahtera atau tidak. NTP dihitung oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Selanjutnya yang terakhir ada indeks harga implisit atau PDB deflator. Indeks harga implisit menunjukkan tingkat harga barang atau jasa dari waktu ke waktu. Data PDB deflator diperoleh dengan membandingkan PDB nominal atau PDB harga yang berlaku pada tahun tertentu dengan PDB real pada PDB harga konstan. Nah, nanti PDB deflator ini nanti bisa dipakai untuk menentukan tingkat inflasi oleh suatu negara. Ya, lihatnya dari PDB nominal dan PDB realnya. Nah, untuk kali ini secara khusus nanti kita akan membahas tentang IHK. Untuk yang IHP, NTP, dan PDB deflator nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang menghitung indeks harga itu ada penafsirannya. Jika indeks harga lebih besar dari 100%, maka artinya tingkat harga itu mengalami kenaikan. Tetapi ketika indeks harga itu kurang dari 100%, maka artinya tingkat harga mengalami penurunan. Indeks harga sama dengan 100%, ya berarti harganya tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Jadi nanti ketika kalian sudah tahu hasilnya, ketika hasilnya itu lebih dari 100, berarti mengalami kenaikan. Kalau kurang dari 100 berarti penurunan, tapi kalau sama dengan 100 berarti konstan harganya. Tidak berubah, tidak naik dan tidak turun. Nah, di sini ada metode penghitungan indeks harga. Untuk yang pertama ada metode indeks harga tidak tertimbang atau IHTT. Yang pertama kita akan menghitung indeks harga. Rumusnya adalah IHTT sama dengan sigma PN dibagi sigma PO kali 100%. PN itu adalah harga-harga pada tahun yang diamati, PO adalah harga-harga pada tahun dasar, dan sigmanya adalah jumlah. Contoh soal di sini. Berikut harga bahan pangan di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada 13 Desember 2019 dan 28 Februari 2020. Diketahui tahun dasar yang digunakan adalah 2019. Hitunglah indeks harga tidak tertimbang untuk tahun 2020. Jadi di sini ada pengambilan data tanggal 13 Desember dan 28 Februari. Tahun dasarnya yang dipakai 2019, sedangkan yang kita hitung adalah untuk tahun 2020. Hasilnya seperti apa? Nah, datanya seperti ini. Ada jenis barang A, B, C, D, dan E. Harga barangnya 2019 sekian, 2020 sekian, kuantitasnya 2019 sekian, 2020 sekian. Nah, kemudian dijumlah 2019 hasilnya 188.550 dan untuk tahun 2020 241.550. Kalau dengan cara lihat dari data ini pasti ada kenaikan. Nah, kita lihat kenaikannya itu nanti berapa persen. Jawabnya adalah IHTT, masukkan rumusnya sigma PN dibagi sigma PO kali 100%. Kita masukkan angkanya, ketemu. Hasilnya 128,10%. Maka 128,10% kurangin 100, maka kenaikannya adalah 28,10%. Berarti artinya indeks harga tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 28,10% dibanding indeks harga di tahun 2019. Nah, untuk selanjutnya di sini ada nomor 2 angka indeks kuantitas. Kalau tadi lihatnya dari harga, kalau yang di sini nanti lihatnya dari indeks kuantitasnya. Sigma QN dibagi sigma QO kali 100%. Bedanya cuma QN sama QO. Kalau tadi kan PN sama PO. Kalau ini QN sama QO. Yang dihitung adalah jumlah kuantitas pada tahun yang diamati. Ya. Ada nomor 3 ada angka indeks nilai. Nah, indeks nilai itu sigma VN per sigma VO kali 100%. Atau sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QO kali 100%. Jadi nah, QN QO nilai pada tahun yang diamati, QO nilai pada tahun dasar. Jadi nanti dengan data yang tadi kita bisa menghitung 3 indeks. Indeks harga, indeks kuantitas, maupun indeks nilai. Tinggal dimasuk-masukkan rumusnya. Nah, untuk indeks nilai kalian harus hitung dulu ini, PN kali QN, PO kali QO dulu. Baru nanti dimasukkan dalam rumusnya.
Selanjutnya untuk metode yang kedua adalah metode indeks harga tertimbang. Ada dua, rumus indeks last payers dan rumus indeks pasca. Untuk last payers, rumusnya adalah IL sama dengan sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100%. Kalau untuk rumus indeks pasca, IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QN dikali 100%. Yang harus kalian ingat adalah jangan sampai kebalik. Kalau last payers PN QO, PO QO. Kalau indeks pasca PN QN, PO QN, ya. Jadi jangan sampai kebalik. Keterangannya, IL adalah indeks last payers, IP adalah indeks pasca. Untuk PN adalah harga-harga pada tahun yang diamati. PO adalah harga-harga pada tahun dasar. QN adalah jumlah barang pada tahun yang diamati dan QO adalah jumlah barang pada tahun dasar. Nah, untuk contoh soal, berikut ini tabel menunjukkan harga bahan pangan di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada 27 November 2019 dan 28 Februari 2020. Nah, di sini ada 5 jenis barang, ada gula, minyak goreng, bawang merah, daging, dan beras. Masing-masing sudah ada harganya. Untuk PO, PN 2020 sudah ada harganya, kuantitasnya pun juga sudah ada. Nah, untuk harga barang tahun 2019 itu adalah sebagai PO. Sedangkan untuk harga barang tahun 2020 adalah PN. PO sebagai tahun dasar dan PN itu adalah sebagai tahun yang diamati. Ya, kuantitas untuk tahun dasarnya adalah 2019, untuk tahun yang diamati adalah 2020. Nah, karena kita menggunakan indeks pasca dan last payers, tadi kan ada yang harus dihitung PNQO, POQO, PNQN, dan POQN. Ini harus kita hitung dulu untuk dikalikan. PNQO berarti PN kali QO, hasilnya ini. PN kali QO, hasilnya ini. Untuk PO kali QO, berarti 13.750 kali 140, hasilnya 1.925.000. Untuk PN kali QN berarti 14.750 kali 130. Untuk PO kali QN berarti 13.750 kali 130. Nah, kalau sudah baru dihitung jumlahnya. Ya. Di sini hitunglah indeks harga menggunakan rumus indeks last payers dan indeks pasca. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk indeks last payers, rumusnya adalah sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO kali 100%. Nah, PN kali QO tadi berapa? PN kali QO. PN kali QO adalah 19.115.500. Untuk PO kali QO 18.441.750. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Ketemulah 103,65. Artinya, indeks harga last payers sebesar 103,65, menunjukkan kenaikan harga pada 27 November 2019 ke 28 Februari 2020 sebesar 3,65%. Dapatnya dari 103,65 dikurangi 100%. Untuk yang ketiga, rumus indeks pasca juga sama. Masukkan rumusnya, kemudian masukkan angka yang sudah kita hitung tadi. PN kali QN, PO kali QN, ya. Kalau sudah ketemu juga hasilnya 103,20. Artinya, indeks harga pasca sebesar 103,20% menunjukkan kenaikan harga pada 27 November 2019 ke 28 Februari 2020 sebesar 3,20%. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tadi datanya sama, tapi ketika menggunakan dua metode, hasilnya berbeda. Yang last payers 3,65%, yang pasca 3,20%. Lalu kira-kira pemerintah mau menggunakan angka yang mana? Yang 365 atau 320? Nah, mengapa datanya sama tapi hasilnya berbeda? Dan seperti apa pengaruhnya? Hasil perhitungan indeks last payer 103,65 dan indeks pasca 103,20. Artinya, indeks last payer memiliki hasil penghitungan lebih besar, maka harga barang cenderung naik sehingga jumlah barang yang diminta menurun.
QO lebih kecil daripada QN. Ya, indeks pasnya juga sama, memiliki hasil perhitungan lebih kecil, namun artinya sama. Naiknya tingkat harga pada waktu tertentu menyebabkan permintaan menurun sehingga QO lebih kecil daripada QN. Nah, untuk menghilangkan kelemahan tersebut dilakukan dengan cara mengintegrasikan angka indeks tersebut, yaitu dengan menggunakan metode angka indeks Dorbisz and Bowley. Rumusnya seperti apa untuk indeks Dorbisz? Nah, muncul rumus yang ketiga, rumus Dorbisz dan Bowley. Rumusnya gampang, ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Untuk ID itu indeks Dorbisz dan Bowley, IL indeks last pairs, dan IP adalah indeks pasce. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, maka kita tahu ID-nya kan rumusnya IL plus IP dibagi 2 sama dengan 103,65 ditambah 103,20 dibagi 2. Ketemulah 103,425%. Jadi, berdasarkan rumus Dorbisz dan Bowley, terjadi kenaikan harga sebesar 3,425% pada 28 Februari 2020. Jadi, inilah angka yang valid. Jadi, kenaikan harga itu sebesar 3,425%. Oke, bisa dipahami? Kalau kurang jelas, bisa tanyakan langsung ke Ibu melalui WA atau bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu share di Google Classroom. Dan untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu menyediakan satu soal. Nah, soalnya seperti ini. Berikut tabel yang menunjukkan harga hasil laut di TPI Pulau Bae, Kota Bengkulu pada 27 November 2019 dan 28 Februari 2020. Datanya seperti ini. Jenis lautnya ada 5, ikan laut, cumi, kepiting, udang, dan kerang. Sudah ada harganya, kuantitas, harga, kuantitas. Ya. Langkah kalian adalah kalian tulis dulu tabelnya, kemudian nanti kalian isi. Ya. Harga di sini berarti PN apa QN? Harga berarti harga itu P. P ketika harga 2019 berarti ini adalah PO, ya benar PO. Untuk kuantitas berarti ini QO. 2020 harganya adalah PN, kuantitasnya adalah QN. Kalian terus nanti di sampingnya di sini ya. Nah, baru kalian hitung perkaliannya. Ya. Di sini diasumsikan bahwa tahun 2019 itu adalah tahun dasarnya dan tahun 2020 adalah indeks harga yang dihitung. Hitunglah indeks harga menggunakan metode sebagai berikut. Ada indeks harga, indeks kuantitas, indeks last payers, dan indeks pasce, dan indeks Dorbisz and Bowley. Untuk indeks harga di tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Ibu ulang sekali lagi ya. Hitung indeks harga tahun 2020 dengan menggunakan tahun dasar di tahun 2019. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah, nanti silakan dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto lalu kirim ke WA Ibu Nita. Ya, masih simpan kan nomor WA Ibu? Oke, dan jangan lupa untuk diberi nama. Ya. Oke, selanjutnya di sini untuk quotes hari ini adalah masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, kalian sudah menyiapkan untuk masa depan kalian belum? Kalau belum, maka ayo kita siapkan mulai dari sekarang. Oke. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.